yang kemudian saya paham betul bahwa tidak banyak ilmu pengetahuan yang kemudian teman-teman peroleh dari WA tersebut. Ya kan, mungkin teman-teman ya hanya sekelumit ilmu aja yang bisa didapat di situ, tetapi semuanya itu bisa lari kepada teman-teman sendiri. Artinya bahwa untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kalian itu ya teman-teman sendiri. Ya teman-teman sendiri, karena ilmu yang diberikan oleh dosen, guru kalian itu hanya sedikit saja, tetapi untuk pengembangan itu tetap diarahkan kepada teman-teman. Beda kalau kemudian SMA itu kan teman-teman hanya dicekoki beberapa pengetahuan, ya itu aja. Tetapi kalau kita kuliah kan sudah beda. Artinya yang super aktif itu kan teman-teman. Kalau teman-teman suka rebahan ya rebahan terus itu yang akan diperoleh, ya kan? Jadi saran saya ya kurangi rebahan, perbanyak ngopi, ya kan? Karena dengan ngopi itu inspirasi akan keluar, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang belum menyalakan kameranya dinyalakan. Nah, kan kelihatan ganteng, cakep, manis. Ini kita udah lama ya nggak pakai Zoom ya. Ya Ustaz, lama banget. Lama banget ya, mungkin bisa dihitung jari ya. Ya paling nggak awal sama akhir lah gitu pakai Zoom. Untuk melepas rinduan. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan juga semangat. Untuk itu mari kita berdoa. Ala hazihinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sekarang yang presentasi siapa? Saya, Pak. Maulidia sama Sabila. Sabila. Ya, iku mae lho, muring-muring. Ayo. Ayo Maulida dimulai presentasinya. Nggak usah lama-lama lah. Ini materi terakhir ya. Iya. Tentang Tugas wewenang KPU. Kamu bisa share screen nggak? Gimana, Paknya? Oh, nggak pakai ini ya? Nggak pakai apa? Nggak pakai Enggak. laptop? Enggak. Tapi di mana di WA ada ya? Udah di-share tadi. Yang PowerPoint berarti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan dengan judul Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU tersebut merupakan saran untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, dalam melaksanakan tugasnya, dalam mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
Yang kedua, mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengangkat tenaga pakar atau ahli, pejabat fungsional, dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU. Yang keempat, memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah, Pak. Cuma 2 orang ya? Iya. Iya, Pak. Oke, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab, bisa dipimpin oleh Maulida dan juga Sabila. 3 pertanyaan dulu. Saya silakan yang ingin bertanya atau memberi sanggahan. Saya bertanya. Saya, Mbak. Iya. Iya, Dari silakan. KPU kan, tugas KPU kan menerima dan mengatur jalannya pemilihan umum mulai dari tahap pertama, yakni pendaftaran dan sampai perhitungan. Nah, seandainya dalam waktu pendaftaran itu enggak ada satupun mendaftar, itu gimana nanti? Atau hanya satu paslon lah, satu paslon capres cawapres dan nggak ada satupun gitu. Itu aja sih, Mbak. Oke, yang lain? Kan kita baru melakukan pemilihan umum ya di beberapa daerah. Misalnya di Malang kemarin pemilihan bupati. Teman-teman bisa menyaksikan secara nyata di dalam lapangan ada kendala-kendala baik itu teknis maupun non teknis, itu bisa ditanyakan di dalam diskusi pada kesempatan ini. Kalian nyoblos nggak? Nyoblos Ustadz. Nyoblos. Ya, Dapat uang saku soalnya. alhamdulillah. Dapat berapa? 100.000. Monggo, yang lain. Monggo. Ada yang mau menjawab? Atau mau bertanya lagi? Bisa dijawab dulu Sabila atau Maulida pertanyaan dari... Soalnya Mas bisa diulangin nggak? Pertanyaannya bagaimana jika di dalam pemilu tersebut tidak ada satu calon pun yang ingin mendaftar. Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu ya? Ya Ustadz. Oke. Saya menjawab, Pak. Ya. Kan kalau misalnya pemilu gitu kan biasanya ada ini ada surat panggilan buat nyoblos itu, Pak. Jawabannya Enggak, berbeda dengan pertanyaan. Ya, diulangi lagi, Muhammad, pertanyaannya, biar lebih jelas. Ya kan tugasnya KPU kan melaksanakan pemilihan. Nah, itu seandainya nggak ada paslon yang mendaftar, itu gimana? Apakah langsung bubar gitu KPU, berhenti, atau ada apa lagi lah?
Sambil menunggu jawaban, yang lain bisa bertanya lagi. Kok lemes ini? Belum ngopi ini ya. Kalau belum ngopi nih Pak Prai jual kopi ya. Ada original, ada kopi luwak. Nah, nanti bisa order. Siap, Tat. Kopi hijau nggak ada, Tat? Loh, Adim ini katanya di Jakarta. Udah balik dah. Oh, naik Grab dia. Oke, monggo. Hadir Pak, hadir. Ya. Monggo, Sabila dijawab. Jawaban itu nggak harus benar. Pokoknya apa ya? Teman-teman eksplorkan aja apa yang kalian ketahui. Karena kalau kita mencari kebenaran itu tidak ada. Itu kan ciptaan manusia. Segala sesuatu yang diciptakan manusia kan bisa berubah. Nah, maka jangan khawatir teman-teman untuk mengeksplorasikan pengetahuannya. Karena sama seperti halnya kita berijtihad kan, ketika salah kan masih dapat satu pahala ya kan, seperti itu. Ayo, masa anak syariah pendiam, nggak boleh pendiam loh anak syariah itu. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Dianjurkan bawel. Iya, harus. Halo, halo. Jis. Halo, halo. Saya nyoba jawab ya. Kalau salah, koreksinan. Sebentar. Berarti itu nanti KPU akan memperpanjang masa pendaftaran calon pilkada. Ya, jadi jawabannya adalah ketika tidak ada kandidat yang ingin mencalonkan diri, maka menurut Sabila itu Jis. diperpanjang, Jis. Iya, diperpanjang 3 hari atau berapa? Diperpanjang selama 3 hari ya. Terus seandainya udah diperpanjang nih, udah dibuka lagi gitu. Tapi masih aja nggak ada yang daftar gitu. Dan itu nanti gimana? Kalau masih aja nggak ada yang daftar, entah itu takut, nggak punya dana lah istilahnya, mau daftar tapi takut, jadinya nggak ada yang daftar. Terus KPU ngapain? Monggo yang lain, jika ada pertanyaan. Rahmania Citra, Abang Afrizal, Afifa. Saya mau tanya Ustaz. Pak. Ya. Mau tanya, Kak. Robiah dulu. Bagaimana tanggapan presentator jika pemilihannya itu hitungan cepatnya itu kan sekarang COVID kan menggunakan virtual, apa tidak terjadi kecurangan atau suap menyuap gitu? Ya, saya ingin bertanya gini. Kita dari tanggal 12 sampai 13 tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal 9 maaf. Itu kan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, itu kan pasti melewat pemilu toh, pastilah. Nah, itu banyak di media sosial juga itu inisiatif warga terhadap pemilihan tersebut itu kurang gitu. Jadi ada yang entah itu mungkin di media sosial itu hanya menyorot yang golput, seperti yang sampai kepada calon paslonnya itu, gambar paslonnya itu ditulis koruptor lah atau semacamnya lah. Yang penting intinya itu ada yang golput. Nah, itu
gimana itu? Apakah KPU untuk turun tangan terhadap masalah kayak begitu? Karena kenapa warga masyarakat tersebut seperti itu ya, kita coba tarik ke pas kita ada Cipta Kerja itu, RUU itu, bahwa wakil dari DPR RI tersebut, saya lupa namanya, pokoknya depan-depannya tuh Aziz kalau tidak salah, itu mengatakan kalau jika kalian kalau kalian tidak percaya sama entah pemerintah atau gimana, tidak usah ikut nyoblos. Nah, itu pasti kan berefek sampai sekarang gitu. Nah, itu bagaimana itu untuk kedepannya? Pasti KPU ini kan juga punya inisiatif juga bahwa mengingatkan atau bagaimanalah ke masyarakatnya untuk memilih atau menyoblos tersebut. Dan juga kita kan sekarang dampaknya sudah COVID kan. Nah, ini warga ini banyak mengatakan kok kita tidak muluk-muluk, malah kita harus mengikuti pilkada ini. Nah, kenapa? Nah, itu bagaimana penjelasan dari yang presentator tersebut? KPU ini gimana harus gimana ke masyarakatnya? Apa harus mengingatkan atau gimana itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Abang. Abang yang lain? Ya, Abang-abang yang lain ada yang bertanya? Saya akan menjawab punya Mas Aziz yang jika tidak ada paslon yang mendaftar. Enggak. Kalau menurut saya itu tidak mungkin. Tidak mungkin kalau misalnya nggak ada paslon yang mendaftar. Soalnya dalam KPU itu juga ada partai di mana mereka juga ada pasangan calon yang diusung yang bisa dicalonkan gitu. Oke. Saya akan menjawab soalnya Mbak Robi. Yang gimana tanggapan jika pemilihan hitungannya cepat menggunakan virtual, apa tidak terjadi suap-menyuap? Nah, karena memang dalam kondisi yang seperti ini, pandemi, itu boleh saja dilakukan virtual. Yang penting dibuka akses seluruh daerah tahu, ke media massa, kemudian ke pemantau, ke quick account, dan harus tersistem secara benar transparan. Dan jika memang ada kecurangan, kita sebagai petugas di KPU langsung saja melaporkan kepada KPU atau Bawaslu karena ini negara demokrasi. Kita kan udah memilih ya dalam pilihan pilkada. Banyak sekali daerah-daerah itu kan yang paslon itu cuma hanya satu kan. Nah, gimana sih kalau langkah KPU itu dalam mencegah adanya paslon yang cuma satu itu tadi. Nah, jika udah terjadi satu paslon aja nih, langkah-langkah apa yang seharusnya diambil KPU dalam menghadapi tersebut? Karena kalau cuma satu paslon kan juga kayak riuh gitu kan kalau nggak ada lawannya. Apakah ada kayak penundaan pemilihan atau dicari lawan kosong atau gimana? Makasih. Kalau misalnya paslonnya cuma satu, itu dari pihak KPU-nya itu akan menunda pendaftarannya. Diundur maksudnya, diundur. Nah, kalau udah diundur kan tetap satu, itu langkahnya kayak gimana? Bentar. Apakah ada penundaan ataukah dilawanin sama lawan kosong atau gimana? Terus KPU dalam mencegah kayak gitu tuh gimana? Biar nggak cuma satu paslon gitu. Soalnya kalau satu paslon itu KPU-nya kan juga kayak riweh gitu loh. Tak jawab. Citra. Halo. Coba yo, sorry sinyalku jelek, keluar masuk terus. Coba tak jawab ya, Cit.
Kan kalau seumpama nggak ada calon pendaftar, ikut masa pendaftarannya akan diperpanjang dan dilakukan selama 3 hari. Nah, itu juga ada dalam pasal 89 ayat 1 menyebutkan, dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada paslon yang mendaftar, KPU memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama 3 hari. Jika sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tidak ada bakal paslon tambahan yang mendaftar, tahapan pilkada tetap berjalan dengan satu bakal paslon. Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Robi tadi. Ada KPU. Kalau misalnya ada kandidat yang melakukan suap menyuap, itu tentu saja akan mencoreng nama baiknya. Terus selain itu juga paslon yang terpilih juga mendapat sanksi yang tidak mudah dan juga dapat didiskualifikasi. Yang tentunya itu tidak termasuk tujuan awal untuk menjadi paslon. Gimana Mbak Robi? Ya, makasih Mbak Mia. Untuk soalnya dari Abang, Ya. Kan memang dari kondisi yang pandemi, pilkada ini secara sistem memang berubah prosedurnya. Nah, di mana seperti panitia atau dari KPU, mereka juga menilai terbatas dalam melakukan kampanye sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi ada solusi lain dalam menanggapi golput, yaitu dengan panitia bisa melakukan jemput bola. Kenapa orang itu tidak memilih? Misal lansia, nanti yang banyak golput, itu mereka bisa melakukan konfirmasi sebelumnya jadi panitia, sehingga panitia dapat menindaklanjutkan. Terus kalau daerah masing-masing, kita kan beda kondisi COVID-nya. Kondisinya tuh beda. Nah, KPU daerah juga pasti menggunakan analisis data COVID dahulu dalam memperkirakan pemilih nantinya, karena nggak bisa ditebak pemilih yang didapat nanti seberapa banyak. Begitu. Oh, jadi kalau memang banyak yang golput, entah itu lansia atau gimana, itu berarti KPU itu harus jemput bola ya? Kalau kita kita lupakan yang lanjut lansia, yang benar-benar golput berarti KPU-nya harus jemput bola berarti ya? Nggak harus. Oh, nggak harus. Terus itu gimana itu yang memang benar-benar golput karena memang sudah tertrigger? Pemilihan umum itu kita melihat dari kondisi, dirundingkan dulu oleh tim. Kalau emang belum efektif, berarti karena pastinya tuh ada banyak kendala. Terus dampaknya, perbedaannya juga banyak dengan pemilih yang normal. Gimana? Ya berarti jalan keluarnya itu poinnya dirundingkan dulu ya. Tidak, siap. Nggak efektif dong pemilunya. Maaf. Apa, Dim? Saya mau nyambung, Pak. Saya baru sampai, Pak. Maaf, Pak. Sebelumnya, Pak. Saya baru dari Jakarta, Pak. Asik, kalau Jackson. Habis pelatihan, Pak. Pelatihan pemilu? Bukan, Pak. Pelatihan, enggak. Dari Kemenpora, Pak. Ya, Asik. lanjutkan. Apa, Dim? Ya, saya tadi berbicara efektivitas pemilu di pandemi ini ya, Pak ya. Kalau menurut pandangan saya dibilang efektivitas atau enggaknya sebenarnya ya nggak efektif sih pemilu di saat pandemi kayak gini. Maksudnya ketika orang yang sedang positif COVID itu kan kita nggak bisa tahu gimana nanti pemilihannya atau dia mencoblos itu seperti apa. Kemarin kan aku lihat di berita ya, untuk
gimana sih kayak menanggulangi orang yang udah positif COVID itu. Kemarin ada petugas sendiri yang ke rumah sakit, dia itu pakai APD lengkap pokoknya, itu dibawakan surat suaranya, jadi dia nyoblosnya di rumah sakit kayak gitu. Jadi nggak ada halangan juga buat orang yang COVID untuk dia kan punya hak pilih, jadi tidak ada kayak apa ya menghalang gitu loh. Karena kan kalau di daerah masing-masing udah tercatat kan jelas kayak siapa aja yang COVID, terus dia diisolasi di mana, itu kan udah ada datanya. Jadi nanti dari petugas KPU pun juga kayak mudah gitu loh. Kayak gitu sih. Oh, oke. Boleh nambahin nggak? Boleh apa? Boleh. Ini kurang berapa Ya menit? kalau menurut saya ya Tat, untuk Ya, boleh. pelaksanaan pemilihan umum baik itu entah pilkada entah pilpres mau dilaksanain kapanpun ya tetap efektif. Karena kan masing-masing dari mereka itu pasti punya tim survei. Jadi ya tahu sendirilah nanti kayak gimana pelaksanaannya, ya aman lah istilahnya. Yang jadi permasalahan mungkin ketika pemilu dilaksanakan saat ada kayak gini lah, kondisi krisis kayak gini tuh, mungkin satu dari sekian banyak DPT nanti ada yang nggak hadir, itu golputnya lebih banyak daripada yang milih. Itu aja sih. Jadi nggak milih ya golput gitu aja, dan mereka pasti udah mikirin lah antisipasinya kayak gimana langkahnya. Ya itu aja sih. Oke. Sudah dijawab semua ya? Sudah. Sampun start. Sudah, Oke, Pak. suara saya dengar ya? Dengar. Dengar tapi kurang keras, Pak. Waduh, ini saya harus teriak. Keras loh. Oke, kita hari ini adalah berbicara tentang pemilu, pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini adalah sebagai sebuah ciri dari negara yang dikatakan negara demokratis, ya kan? Kenapa dikatakan sebagai ciri dari sebuah negara demokratis? Karena dengan pemilu itu prosedur atau mekanisme, misalnya bagaimana rakyat memilih calon pemimpinnya itu bisa secara langsung. Makanya pemilu di sini diistilahkan sebagai sebuah ajang atau sebuah ciri dari negara demokrasi itu adalah pemilu. Nah, pemilu ini sebetulnya bukan bahasa yang kemudian dikatakan bahasa baku, bisa saja dirubah sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut. Maksudnya begini, istilahnya itu bisa diganti-ganti tergantung kebutuhan. Tetapi kemudian di Indonesia itu dikatakan sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Pemilu itu adalah sebagai sarana mekanisme bagaimana rakyat terjun langsung untuk memilih calon-calon pemimpin. Kalau dulu sebelum undang-undang diamandemen, misalnya ketika Orde Lama itu pemilu itu belum ada, ya kan? Pemilu itu belum ada. Nah, pemilu yang pertama kali ada itu pada tahun berapa? 2004 tuh saat zamannya SBY. 2004 itu adalah pemilihan presiden, ya kan, yang langsung. Tetapi sebelum Indonesia merdeka, sebetulnya wacana Indonesia untuk melakukan sebuah pemilihan dengan bentuk pemilihan umum itu sudah ada. Tetapi kemudian baru bisa terlaksana itu pada tahun 1957 kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa buka referensi lagi. Itu adalah untuk memilih Dewan Konstituante. Nah, itu pertama kali pemilu yang dilakukan di negara Indonesia. Nah, kalau pemilihan secara langsung yang dilakukan di negara Indonesia itu benar yang dikatakan oleh saudara itu tadi adalah pada tahun 2004, di mana rakyat memilih langsung calon-calonnya atau pemimpinnya dengan cara mencoblos langsung suara tersebut. Aturan tentang pemilu itu bisa berubah tergantung dengan kebutuhan dari negara tersebut. Nah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah undang-undang tentang pemilihan umum. Itu adalah mengatur secara general tentang bagaimana mekanisme pemilu. Mungkin di dalam undang-undang tersebut
belum diatur tentang bagaimana cara melakukan pemilihan ketika masa pandemi atau masa COVID. Belum ada. Maka kemudian itu diatur oleh PKPU, Peraturan tentang Pemilihan Umum tahun 2020. Artinya bahwa regulasi tentang aturan pemilu itu harus berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi dari negara kita. Bagaimana misalnya ketika melakukan pemilihan umum masa pandemi, apakah tidak menimbulkan sebuah masalah? Apakah sudah efektif atau belum? Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa tadi? Abang. Untuk mengukur sebuah efektivitas daripada sebuah sebuah aturan atau sebuah aturan ataupun sebuah pelaksanaan tentang pemilu itu tidak segampang kita membalikkan setelapak tangan ya. Itu perlu beberapa instrumen atau variabel untuk kemudian ngomong efektivitas atau belum. Mungkin teman-teman bisa melihat bukunya Surjono Sukamto tentang efektivitas hukum. Misalnya apa yang dilihat itu misalnya bagaimana tentang aturannya, bagaimana tentang stakeholdernya, ya kan? Nah itu baru kita ngomong efektif atau tidak. Nah ini juga mungkin bisa menjadi sebuah penelitian untuk teman-teman. Baik bisa bisa buat bahan skripsi ataupun buat bahan jurnal, itu misalnya bagaimana efektivitas pemilihan umum pada masa pandemi COVID-19. Itu mungkin bisa menjadi sebuah judul penelitian yang asik karena kan kita nggak pernah tahu kondisi COVID ini akan seperti ini dan menjadi sebuah wabah, tidak hanya wabah nasional tetapi kemudian ini menjadi wabah internasional. Maka sebetulnya banyak masalah yang terkait dengan pemilu ini, masa pandemi ini. Misalnya tentang transparansi suara. Orang yang pemilu secara offline saja itu masih banyak masalah, apalagi yang dilakukan secara online. Nah, maka hal-hal yang seperti ini yang kemudian harus ditanggulangi, harus dicarikan sebuah solusi bagi KPU. Kan tugas KPU itu kan seperti itu. Salah satunya adalah dia menyusun tata kerja, kemudian dia juga merencanakan program kerja, kemudian dia menerima daftar pemilih dari KPU provinsi. Artinya banyak tugas yang dilakukan oleh KPU. Jadi tidak gampang menjadi seorang anggota KPU. Nah, hal-hal semacam ini harus dicarikan solusinya oleh KPU. Misalnya yang dicontohkan oleh teman-teman tadi, bagaimana ketika orang tersebut mengalami sakit COVID. Nah, artinya kan setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang itu kan punya hak suara dan hak bicara. Dalam kondisi apapun itu KPU harus siap untuk kemudian mencarikan solusi agar setiap warga negara itu bisa mencoblos. Kalaupun toh dia tidak mau mencoblos itu kan bukan lagi masalah dari KPU karena secara mekanisme KPU sudah mencarikan mekanismenya seperti apa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi misalnya bagaimana ketika di dalam pemilu itu tidak ada calon yang kemudian ingin mencalonkan sebagai anggota dewan ataupun bupati ataupun wali kota dan lain sebagainya. Maka sebagaimana yang ada di aturan tadi bahwa KPU itu memperpanjang waktu pendaftaran bagi kedua belah bagi orang-orang yang ingin mendaftarkan sebagai calon anggota dewan. Nah, sampai titik misalnya perpanjangan masih juga belum ada calon yang ingin mendaftar, itu pemilu tetap akan dilakukan. Siapa yang akan dilawan oleh calon independen ini adalah kotak suara yang kosong. Ya kan, kotak suara yang kosong yang kemudian itu tidak ada gambarnya. Maka calon yang tunggal ini dia juga akan ditetapkan sebagai calon ketika sudah memenuhi syarat-syarat sebagai calon anggota dewan. Walaupun dia tunggal, tetapi kalau kemudian syaratnya tidak memenuhi, dia juga bisa menjadi gagal gitu ya. Maka lawannya itu adalah suara kosong. Nah, nanti si calon tunggal ini akan dikasih atau diberi nomor berapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan lain sebagainya
yang akan melawan kertas suara kosong. Bagaimana untuk menentukan bisa menangnya atau tidak? Maka kalau kemudian suaranya lebih dari 50% plus 1, itu bisa dikategorikan sebagai calon pemenang dari pemilu. Tetapi kalau kurang dari itu, maka akan dilakukan pemilihan atau pemilihan lagi gitu ya, pendaftaran lagi, kemudian lain sebagainya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa melihat tentang aturan-aturan, misalnya di dalam undang-undang itu kan dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu kalau nggak salah pasal berapa ya, lupa saya, pasal 22E itu dikatakan bahwa untuk melakukan sebuah pemilihan umum itu ditangani oleh sebuah lembaga. Ya kan, sebuah lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Kemudian diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilihan umum. Kemudian ada juga Perpres atau peraturan pemerintah tentang pemilihan umum. Artinya bahwa regulasi-regulasi ini sebetulnya bisa menjadi sasaran empuk untuk kemudian teman teliti itu bisa, ya kan? Sasaran empuk untuk teman-teman diteliti itu bisa. Oke, kalau saya sebutkan wewenangnya itu sangat banyak sekali, misalnya KPU misalnya menetapkan calon suara yang akan mencoblos itu siapa. Kemudian KPU ini harus melaporkan terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah itu seperti apa. Melaporkannya ke siapa? Melaporkannya itu kepada Presiden dan juga kepada DPR. Nah, laporan itu atau hasil dari laporan itu tentu di bawah tembusan dari Bawaslu. Ya, Bawaslu. Tahu Bawaslu? Ya. Oke, saya kira itu ya. Nanti untuk lebih jelas teman-teman bisa membaca beberapa aturan atau beberapa literatur terkait dengan pemilu. Siapa tahu kalian setelah lulus nanti menjadi komisaris KPU kan luar biasa, itu kan gajinya lumayan itu. Makanya kalau imronnya itu kuat, itu mungkin tidak ada suap menyuap tadi kan. Ya suap menyuap itu udah biasa sih. Tinggal kita menunggu giliran aja siapa yang kemudian harus ditangkap. Karena potensi untuk melakukan korupsi itu kan semua orang bisa. Kita itu kadang-kala tidak ada niatan untuk korupsi, tapi karena ada kesempatan, kemudian goyah imannya, karena memang kondisi misalnya seperti ini ya kan, semuanya serba susah, mau makan aja susah, mau kerja aja susah, siapa yang tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya melanggar peraturan, itu kan bisa saja. Karena memang sudah takdir dari manusia bahwa takdir manusia itu apa? Ya Ustadz, juga ada asas kedermawanan. Tidak luput dari kegalauan ya. Ya, memang harus galau. Tetapi perlu diketahui bahwa kegalauan apapun yang teman-teman peroleh itu tidak akan seberat semampu teman-teman bisa memikulnya. Jadi percaya diri aja. Kadang-kadang kan kita frustasi, misalnya mau bimbingan ya, menghadapi dosen itu karena menurut teman-teman itu dosennya killer. Nah, itu kan kita hanya jarene, kola, wakila, wakola. Jadi kitab jarene itu nggak boleh, teman-teman harus sebagai mahasiswa yang kritis itu harus mampu untuk mencerna apakah kemudian ini hoax atau tidak. Apalagi teman-teman syariah ini jangan mudah percaya dengan omongan-omongan yang sifatnya belum tentu jelas secara faktanya, itu jangan pernah. Ya kan? Karena teman-teman sudah dibekali ilmu tentang hukum, baik itu hukum positif maupun hukum Islam, itu kemudian harus diterapkan, karena saya yakin bahwa teman-teman di sini akan menjadi calon-calon pemimpin yang nantinya akan menggantikan orang-orang yang sekarang yang menjadi pemimpin, ya kan? Begitulah ceritanya hari ini, kita kuliah cukup. Saya mohon maaf
kalau kemudian ketika melakukan perkuliahan ada kesalahan-kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian kuliah kita misalnya hanya melalui WA, yang kemudian saya paham betul bahwa tidak banyak ilmu pengetahuan yang kemudian teman-teman peroleh dari WA tersebut. Ya kan, mungkin teman-teman ya hanya sekelumit ilmu aja yang bisa didapat di situ, tetapi semuanya itu bisa lari kepada teman-teman sendiri. Artinya bahwa untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kalian itu ya teman-teman sendiri. Ya teman-teman sendiri, karena ilmu yang diberikan oleh dosen, guru kalian itu hanya sedikit saja, tetapi untuk pengembangan itu tetap diarahkan kepada teman-teman. Beda kalau kemudian SMA itu kan teman-teman hanya dicekoki beberapa pengetahuan, ya itu aja. Tetapi kalau kita kuliah kan sudah beda. Artinya yang super aktif itu kan teman-teman. Kalau teman-teman suka rebahan ya rebahan terus itu yang akan diperoleh, ya kan? Jadi saran saya ya kurangi rebahan, perbanyak ngopi, ya kan? Karena dengan ngopi itu inspirasi akan keluar, ya kan? Ya istilah ngopi itu nggak ngopi tor ya. Bisa susu, bisa teh atau bisa apapun itu ya yang bisa menyegarkan suasana, ya kan? Oke ya, cukup ya. Nanti kalau Siap, Ustaz. ada pertanyaan atau ada permasalahan, ya saya yakin bahwa banyak tugas ya kan? Ya kan banyak tugas. Yang nggak pernah ngasih Tugasnya bikin saya aja kan? juga. Wah, jos pokoknya. Pokoknya kalau teman-teman nggak nggarap itu kurang ajar itu. Ya, Kebangetan. kebangetan. Oke ya, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan kapok-kapok dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ngopi sebagaimana yang saya katakan tadi. Ya kan? Pokoknya ya saya tuh apa ya? Sangat paham betul dengan kondisi teman-teman, tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman harus menerima apapun kondisinya. Karena kan kondisi seperti ini kan kita tidak pernah tahu. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ampun, Cukup. Ustaz. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.